Guys, kalian pernah dengar nggak ya pernyataan Rasman kalau nggak salah ya? Ya, Rasman ini mengatakan panggil ataupun tangkap Saka Tatal lagi. Wow. Maaf, Saka Tatal hari ini menurut pandangan saya menimbulkan keresahan, menimbulkan kegaduhan, maka tolong lapas untuk ambil balik yang bersangkutan, simpan dia di tempat ditahan supaya dia tidak cuap-cuap kemana-mana dan tidak menimbulkan keresahan. Aku pun heran karena dengan Rasman ini ya kan. Rasman ini pengacaranya siapa? Pengacaranya polisi ke ataupun pengacaranya itu Rudiana ke ataupun pengacaranya siapa? Aku pun tidak tahu. Selalu diundang di TV-TV dan berkuar-kuar seolah dia yang paling benar dan selalu menyalahkan Peggy, selalu menyalahkan Saka Tatal dan lain-lainnya ya kan. Nah, tapi di sini si Ratu ya, Bu Widya ya kan menanggapi tentang ini. Coba kita dengar bersama-sama. Ada orang ya yang katanya botak itu saya itu meresahkan statementnya. Ya. Dalam kategori apa ya saya meresahkan? Saya butuh keadilan kok. Ya. Kok dibilang meresahkan? Nah sekarang gini, sekarang Saka dipenjarakan untuk kedua kalinya. Bagaimana dengan Liga Akbar? Akan dijebloskan pula ke penjara kembali karena mereka mengatakan yang sebenarnya. Kemudian DBAP ulang bahwa mereka menyebarkan hoax, memberi keterangan palsu, padahal mereka udah jujur. Iya, sekarang yang jujur. Ini ada apa ya dulu dengan kalian, bapak-bapak aparat? Kok saya yang heran itu Bapak Kapolri belum bicara loh sampai saat ini. Aku pun gitu ya. Ya Bapak Kapolri yang terhormat, kok belum bicara sampai saat harus bicara lah ya. Saka sekarang ini akan dijebloskan ke penjara untuk kedua kalinya karena dengan alasan bilang kalau Saka itu dibayar, yang memberikan keterangan palsu. Pak, bagaimana bisa bilang kalau Saka itu dibayar? Kalau mereka itu dijeblosin udah disiksa kemarin, bilang dipaksa. Yang dipaksa sama maksa yang mana? Coba bener enggak? Ya kan? Apakah Saka selama ini kasus sajam ya, kasus senjata tajam itu dipaksa untuk mengakui bahwa mereka lah pelaku kasus pinah? Itu baru betul, itu paksaan Pak. Itu baru betul. Tapi kalau yang namanya Saka dibilang bayaran nggak mungkin banget. Itu baru nggak mungkin ya. Yang saya heran begini Pak. Coba katanya ya yang namanya DPO itu atas nama Peggy Setiawan. Kemudian ada tanda-tanda di telinga. Nah sekarang gini deh, ya di telinganya Peggy Setiawan anak Pak Cecep ada bekas jahitan operasi, bekas anting nggak? Ya, ada bekas anting nggak di telinganya? Ya, coba perhatikan. Ya, jangan dibodohi lah masyarakat ini. Saya bilang bisa aja kalian membodohi yang namanya masyarakat di Indonesia. Ya kan, tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Coba perhatikan, telinganya yang namanya Peggy Setiawan, DPO itu katanya tanda-tandanya, katanya waktu itu kan telinganya ada bekas anting. Coba periksa jahitan bekas anting yang ada di telinganya Peggy, anaknya Cecep. Masuk akal nggak kira-kira? Itu ada bekas jahitannya loh Pak. Nah sekarang betul lah ya, guys. Bilang kalau Peggy Setiawan itu benar-benar pelakunya hanya modal gambar, hanya modal foto. Ini yang nggak masuk akal. Ya Allah, kapanlah Indonesia ini ya butuh pemimpin yang benar-benar hukumnya terbuka. Ini kami ya sebagai rakyat kecil ditindas. 8 orang dipenjarakan, orang kasus senjata sajam ya, senjata tajam dipaksa untuk mengakui kasusnya Pina. Ya kan? Nah itu siapanya orang Ripaldi mendampingi orang ini karena dungunya anak-anak itu tersebut ya, polosnya anak-anak tersebut itu nggak ngeh siapa yang mendampingi mereka, siapa pengacara mereka, nggak ada yang kenal. Ternyata ada Haryanti, ternyata ada Purwanti, orang-orang yang dari Narkebe juga yang mendampingi Saka pada waktu itu. Nah sekarang Saka dijeblosin lagi ke penjara, ya kan? Ada apa ini hukum? Hoi. Ada apa hukum Indonesia ini? Saka udah memberikan keterangan di situ, ya bla 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 bla, ya kan? Ya. Nah kemudian dia dijebloskan kembali untuk kedua kalinya ini, ya tak? Terus apa kabar dengan Liga Akbar? Bagaimana? Mau masuk lagi ke penjara untuk kedua kali?
agar mereka nggak bisa buka mulut. Terus yang tujuh bagaimana? Nah, sekarang bebas. Yo, kira-kira di Indonesia masih adakah nggak sih orang yang membela untuk rakyat kecil yang model begini? Atau aparatur negara sebagian kalau ya yang benar-benar membela rakyat ini bisa nggak sih bersuara menolong orang-orang kecil ini? Ya, kenapa orang-orang kecil yang tertindas terus? Ya, untuk kedua kalinya loh Saka ini ya dipenjarakan, dijebloskan karena kemarin ada wawancara ya seorang Saka ya mengangkat kejujurannya itu kemudian dijebloskan kembali untuk kedua kalinya. Itu Rasman yang Tega bilang kali, ya, Rasman Pak. yang bilang Tega kali hukum ini. Kemudian saya dibilang meresahkan. Saya tuh nggak meresahkan, butuh keadilan. Periksalah orang-orang yang dari awalnya, ya kan? Seperti itu aja kok. Sampai saat ini Kapolri juga saya belum ada dengar kata-katanya untuk membela rakyat-rakyat kecil ini. Ya Pak ya. Coba Pak. Aku kira ya kan. Ya, DPO yang sebenarnya orang yang menaruh Vina di yang namanya jembatan ya kan itu ada CCTV terutama. Kemudian orang-orang terdekat Vina berkeliaran ya termasuk kakaknya sekarang ini menggunakan Facebooknya katanya ponselnya ada di tangan polisi. Kok bisa kakaknya sekarang menggantikan yang namanya akunnya Vina? Benar tuh ya guys. Kan? Ini udah direkayasa sedemikian rupa. Ini untuk menjebloskan Saka untuk kedua kalinya alasannya apa? Dibilang selalu memberikan keterangan palsu. Jelas-jelas kok di televisi swasta kemarin diwawancara yang namanya Saka benar-benar ini seharusnya Pak tangkap Mel ya, tangkaplah AF yaitu yang seharusnya Pak. Seharusnya. Bukan orang yang udah ini Liga Akbar ya terus kemudian yang namanya Saka, Peggy Setiawan kalian korbankan. Orang-orang yang benar-benar tidak tahu apa-apa dipaksa. Yang lebih lucu lagi Pak pada tahun reka ulang 2016 lalu ya mereka itu dipaksa untuk memperagakan perbuatan mereka yang tidak pernah mereka lakukan gitu. Bagaimana kakunya Pak? Iya. Bukan otak mereka karena dibuatkan skenario gitu kan. Coba ambillah pada diri Bapak sendiri seandainya Bapak tidak melakukannya apa disuruh meragakan bagaimana kakunya Pak? Di mana letak keadilan rakyat Indonesia? Saat ini juga Saka disuruh ditangkap, dipenjarakan untuk kedua kalinya. Ya, belum besok Liga Akbar. Ya, tapi Rasman ya kan? yang sekarang bilang. Liga Akbar kan. Nah dengan narasi bilang kalau yang namanya saksi-saksi seperti Liga Akbar, seperti yang namanya Saka itu orang dibayar. Kalau memang dibayar nggak mungkin orang tuanya miskin terus seperti itu, ya kan? Buktinya mana? Yang seharusnya diperiksa orang-orang yang ngomong itu. Orang-orang yang ngomong itu loh Pak. Kalau orang-orang berteriak bilang kalau Saka dan Liga Akbar itu dibayar untuk memberikan kesaksian palsu, coba ya orang yang ngomong itu dulu diperiksa. Ya. Dibilang kita meresahkan. Bagi saya sih kenapa kalau kalian bukan pelakunya kenapa kalian resah? Saya kan minta dimulai dari itu aja. Itu aja kok. Ya kan? Jangan memberikan, cobalah jujur supaya rakyat ini tenang, lega ya untuk Bapak Ibtu Rudiana. Coba buka seadanya Pak. Minta perlindungan kepada Bapak Presiden atau di lembaga ini baru betul. Ya. Asalkan Bapak itu bicara dengan tegas, dengan apa adanya, ya kronologinya seperti apa ya coba lah Pak. CCTV berikan sama orang-orang. Itu orang-orang ya sekarang memberikan kemarin itu memberikan keterangan bahwa mereka tidak tahu apa-apa dipanggil dari warung agar memberikan keterangan karena dekat sama Vina dan ini. Kemudian mereka juga yang diintimidasi. Lalu sekarang bilang mereka memberikan keterangan palsu. Nah yang sebenarnya yang palsu yang mana? Coba.
apakah Bapak Ibtu Rudiana memanggil yang namanya Liga Akbar agar mengakui bahwa ini begini. Terus kemudian setelah diwawancara di televisi, Liga Akbar mengatakan sebenarnya dibilang mereka ini memberikan keterangan palsu. Ya. Kok banyak yang ini ya, yang banyak yang rusuh ketika ada orang seperti Saka, seperti yang namanya Liga Akbar mengangkat pembicaraan bahwa si A yang menyuruh, yang seperti sini udah hampir loh itu kemarin. Kok tiba-tiba jadi mereka yang ditangkap kembali gitu? Pertanyaan saya, ada apa ini? Permainan apa lagi ini? Ya, ada apa ini Pak? Permainan apa lagi? Indonesia butuh keadilan, butuh kejujuran, Bapak. Itu yang perlu diangkat. Kenapa dipenjarakan kembali kedua orang ini? Ya guys, ya Razman bilang kemarinnya tangkap Saka Tatal karena telah memberikan keterangan palsu, ya kan? Waduh, enak aja ya, enak jidatnya, ya kan? Bilang ngomong sembarangan, ya kan? Tapi gini ya guys, ya tapi masuk akal juga, ya kan? Ketika dulu ya Liga Akbar disetting sedemikian rupa suruh menjadi saksi, padahal Liga Akbar ini tidak tahu apa-apa, ya kan? Ya, polisi anggap itu benar, ya kan? Padahal waktu dulu 2016 itu adalah settingan, ya kan? Dan Liga Akbar pun sudah mengakui kalau Rudiana yang menyuruhnya, ya kan? Nah, jadi sekarang ketika ya kan Liga Akbar mengatakan yang sebenarnya ya, yang mengatakan sebenarnya lah, ya kan? Dan karena dulu dia masih bocil mungkin ya, kurang belum dewasa, terlalu dewasa, jadi dia takut. Nah, sekarang dia udah dewasa, sudah berani ngomong apa adanya bahwa saya disuruh menjadi saksi dengan Pak Rudiana, ya sedangkan saya tidak tahu apa-apa lah, ya, ataupun tidak tahu, tidak pernah melihat. Nah, seolah-olah di situ Liga Akbar melihat ada motor lewat dan dilempari batu dan dikejar. Nah, sekarang Liga Akbar berani bicara, polisi menganggap menyebar berita bohong ataupun memberi kesaksian palsu. Yang mana yang palsu, Pak? Padahal orangnya yang mengalami, ya kan? Liga Akbar yang mengalami. Kalau nggak percaya, kalau ragu dengan pernyataan Liga Akbar, panggillah Rudiana, temukan dengan Liga Akbar. Nah, gitulah, ya kan? Jadi gini ya guys, Saka Tatal ini menurut aku memang mau mencari keadilan. Nggak mungkin Saka Tatal ingin berbicara sebenar-benarnya, ya, karena dia udah bebas. Kalau benar-benar Saka Tatal ini benar-benar pelakunya, ya, nggak mungkin mau speak up lagi, berbohong lagi. Ya bisa dibilang naruhkan nyawanya, ya kan, untuk membela diri, ya kan, sekarang ini. Karena Saka Tatal ini memang benar-benar aku rasa tidak bersalah dan ingin mengembalikan nama baiknya, dan saya ingin PK dan berjuang sampai kapanpun, sampai manapun. Sumpah pocong pun ayolah. Saka Tatal bilang begitu. Aku rasa nggak mungkin Saka Tatal akan seberani ini ingin masuk penjara kedua kalinya, ya kan. Kalau ini Saka Tatal benar memberikan keterangan palsu, pasti dia tahulah apa resikonya apa, ya. Tapi ini tidak. Ketika Saka Tatal memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, polisi ataupun yang lain menganggap Saka Tatal ini menyebar berita bohong ataupun memberi kesaksian palsu. Diperlihatkanlah foto Saka Tatal ini, foto Saka Tatal yang waktu itu, ya, mungkin itu sebelum dipukuli, ya kan, foto itu. Nggak mungkin juga polisi mau nangkap gambar sewaktu Saka Tatal dihajar, ya kan? Nggak mungkin. Waduh, kalau aku ngomong banyak-banyak di sini emosi juga aku, ya guys. Aku pun nggak tahu lah mau ngomong apa. Oke guys, apa pendapat Anda tentang ribetnya kasus ini? Kalau aku memang kalau benar meragukan kesaksian Liga Akbar, simple. Ketemukan Rudiana dan Liga Akbar. Polisi tanya dua-duanya, ya, langsung. Kan clear. Aduh. Oke guys, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.